Ibu itu awas, itu khusus makanan bayi. Ini bapak-bapak nggak boleh. Awas, omongan khusus makanan bayi. Kalau bapak-bapak minum ASI biasanya macam berpokong. Kalau bayi masih. Artinya apa? Bayi yang baru lahir ini pasti dikasih makanan yang empuk-empuk, yang lembut. Jangan dikasih sate, nih sate. Pasti dikasih ASI. Makanya ASI itu Pak, munculnya adanya ASI itu ketika bayi ceprot itu baru ada ASI. Punten, maaf kata orang yang hamil 9 bulan, punten, itu belum punya ASI. Yang ada itu cuma cairan kuning. Yang perlu dipraktekkan Bapak-bapak. Itu ya cek dokter. Kenapa? Lagi-lagi ASI itu adalah khusus makanan bayi. Baru ketika bayi lahir ASI itu keluar. Maka kata WHO kemarin, menyusui itu yang baik 2 tahun. Itu telat banget. Al-Quran 1400 tahun yang silam, wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilain. Perempuan yang menyusui, yang sempurna menyusuinya 2 tahun. Itu Quran. Baik. Ya. Contoh Pak, kapan Nabi dakwah lemah lembut? Kapan dakwah Nabi harus tegas? Ya, tegas, bukan keras, bukan kasar, tapi tegas. Rasulullah dakwah tegas itu Pak, ketika masyarakatnya itu sudah banyak yang memeluk ajaran agama Islam. Begitu juga dalam sebuah korporasi, kalau dia sudah masuk sebuah sistem dan bekerja lama, bukan lagi tahap pelatihan, ya wayahna mesti ditegasi. Kalau tidak sesuai SOP, ya mesti ditegur. Rasulullah tegas Pak. Ada nggak Pak Ustaz contohnya? Ada. Rasulullah itu ibu bapak, kalau beres sholat, habis sholat itu pasti menghadap berjamaah. Itu maksudnya sidang. Sidang itu apa? Datang Pak Lurah datang, apakah Pak RT jamaah? Dicek satu persatu oleh Rasulullah. Ini menunjukkan Rasulullah itu tegas dan menunjukkan bahwa sholat 5 waktu itu bagi laki-laki jamaah hukumnya wajib karena laki-laki sholat. Kalau nggak mau ke masjid, kasih mukena. Berarti laki-laki suami soleh. Aku tak berat atau kok suami sekali. Tidak harus full Pak. Minimal maghrib sampai isya. Tambah lagi subuh. Benar kata ibu tadi, kena balance. Mobil aja kena dibalansi sama istilahnya. Balance. Maka dalam ikram itu kan kecerdasan intelektual. Ikram ayat pertama itu kan baca. Kita mesti pinter ya. Anak kita pinter Pak, komputer ini, ilmu ini pinter dikuasai. Mesti kecerdasan intelektual dia. Tapi jangan lupa bismi rabbik, kecerdasan spiritualnya juga harus supaya balance. Jadi pinter tuh benar tuh pinter. Kalau hanya pinter saja tapi gak benar, wah itu bahaya. Ya akan kacau. Tapi kalau benar saja gak pinter, dia akan lemah. Maka Rasulullah ini sangat memperhatikan hal-hal seperti ini. Jadi Rasulullah itu Pak, ketika dakwah itu bukan hanya ngajak ke masjid, bukan hanya membela Al-Quran, tetapi hal-hal yang berkaitan dengan kedisiplinan, manajemen, budaya, seni kehidupan, kesehatan, kesetaraan. Rasulullah itu sangat memperhatikan hal ini. Maka sebagai umatnya kita mesti mengikuti dan meneladani. Contoh lagi Pak, dakwah Nabi yang sifatnya tegas, masih seputar jamaah. Ada orang yang buta,
yang ngadu ke Rasul.